Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspiratif dari Cicalengka Dreamland, saya ingin sharing kepada Anda tentang sebuah pertanyaan yang diajukan kepada saya. Mbak B, mungkin sebagian orang akan bertanya, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Saya kali ini akan mengajukan pertanyaan, apa yang seharusnya tidak dilakukan pemimpin? Kira-kira menurut Babe, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin? Kalau berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan hasil riset-riset yang saya dalami, pendampingan saya kepada para leader-leader di berbagai perusahaan, maka saya menyimpulkan ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu tidak boleh tidak menetapkan arah. Maksudnya apa? Yang penting kerja. Tidak boleh, ya. Karena pemimpin kudu menetapkan arah kemana kita akan menuju, kemana kita akan bergerak, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita wujudkan, ya. Jadi perbedaan pemimpin dan follower itu adalah apa? Pemimpin itu menetapkan arah, follower atau orang yang dipimpin itu mengikuti arah yang hendak dituju oleh pemimpin. Maka seorang pemimpin haram hukumnya, atau dengan kata lain tidak boleh dia tidak menetapkan arah kemana timnya mau dibawa, kemana orang-orang yang mau dipimpin itu mau dibawanya. Jadi kalau Anda sebagai seorang pemimpin, maka pertama kali yang perlu Anda lakukan adalah menetapkan arah. Yuk teman-temanku, yuk anggota timku, yuk orang yang aku pimpin, kita menuju ke tempat yang akan kita raih bersama, akan kita wujudkan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang tidak boleh dilakukan adalah tidak memotivasi. Kenapa? Setelah arahnya jelas, ya, tetap saja anggota tim kita perlu terus dimotivasi, perlu kemudian terus didorong untuk sampai kepada arah yang hendak kita tuju. Maka sungguh disayangkan kalau Anda sebagai seorang pemimpin tidak pernah memotivasi. Memotivasi itu tidak harus dengan ceramah, ya, tidak harus selalu dengan pidato, tidak harus selalu dengan sambutan. Memotivasi itu boleh jadi juga ngobrol 4 mata, ya, boleh jadi kemudian mengapresiasi apa yang kemudian sudah dilakukan, dan kemudian mengajak orang-orang yang dipimpin menemukan makna dari pekerjaan yang ia kerjakan, ya, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita perbuat baik untuk tim kita maupun untuk yang lebih luas. Nah, biasanya kalau sudah ditentukan arahnya, sudah dimotivasi, maka anggota tim kita akan bersemangat itu, akan bergairah itu. Maka kemudian yang tidak boleh dilakukan oleh pemimpin yang ketiga adalah tidak menyelaraskan anggota tim. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin malah memunculkan konflik antara satu dengan yang lain, supaya mereka kemudian mungkin harus bersaing gitu, ya. Seyogyanya tugas kita di era sekarang itu justru menyelaraskan bagaimana supaya anggota tim kita itu mungkin mereka berbeda latar belakang perguruan tingginya, berbeda latar belakang agamanya, berbeda latar belakang sukunya, berbeda latar belakang experience dan pengalamannya, kita selaraskan, ya. Maka haram, ya, kalau Anda sebagai seorang pemimpin tidak menyelaraskan anggota tim. Dan supaya kemudian kita bisa menyelaraskan anggota tim, maka biasakan kita fokus kepada kelebihan, kekuatan anggota tim kita. Jangan sering mengungkapkan atau mendiskusikan hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan anggota tim kita. Kalau tim kita ingin selaras, justru kita perlu fokus pada kelebihan dan kekuatan. Jadi, sudah 3 yang saya bagi. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin tidak boleh, 1, tidak menetapkan arah, 2, tidak memotivasi, 3, tidak menyelaraskan. Dan yang keempat, Anda tidak bertanggung jawab. Itu juga nggak boleh. Pemimpin itu kudu bertanggung jawab. Tidak boleh tidak bertanggung jawab. Maksudnya tidak bertanggung jawab itu apa?
Maksudnya tidak bertanggung jawab, kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, itu selalu dilimpahkan kepada pihak lain. Ya, jadi nggak boleh seorang pemimpin tuh kalau ada kesalahan atau kekurangan justru menyalahkan anggota timnya, atau mungkin menyalahkan kantor pusat, atau menyalahkan mitra kerja, ya, atau menyalahkan pemegang saham, atau menyelaraskan tim yang lain, divisi yang lain, direktorat yang lain, atau bagian yang lain. Ini tidak boleh. Tidak boleh tidak bertanggung jawab, maksudnya ya. Anda sebagai seorang pemimpin, Anda perlu mengambil tanggung jawab. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, Anda pasti punya kontribusi di dalamnya. Maka tidak boleh kita tidak bertanggung jawab. Ya, itu yang keempat. Ya, yang kelima kira-kira apa? Tidak punya integritas. Ya, omongannya tidak bisa dipegang. Ya, ucapannya hanya ansor, angin surga, tapi tidak ada realisasi, tidak ada hal yang kemudian dijalankan. Jadi sebagai seorang pemimpin, biasakan agar Anda kemudian selaras antara hati nurani Anda, antara pikiran Anda, antara kemudian ucapan Anda dan tindakan Anda. Begitu Anda kehilangan integritas atau Anda tidak punya integritas, maka sebagai seorang pemimpin Anda akan kehilangan respect dan trust dari orang-orang yang Anda pimpin. Begitu Anda kehilangan trust dan respect dari orang-orang yang Anda pimpin, maka Anda akan kehilangan pengaruh. Pengaruh Anda akan berkurang. Pengaruh Anda kepada orang yang Anda pimpin akan menurun. Dan itu membahayakan masa depan kepemimpinan Anda. Jadi kalau Anda sebagai seorang pemimpin, ingat Anda perlu punya 5 tidak. Tidak yang pertama adalah tidak menetapkan arah. Tidak yang kedua, tidak memotivasi. Tidak yang ketiga, ya, tidak menyelaraskan. Tidak yang keempat, tidak bertanggung jawab. Dan tidak yang kelima adalah tidak punya integritas, ya. Jangan sampai Anda punya 5 tidak ini. Begitu Anda punya 5 tidak ini, rasanya Anda tidak layak jadi pemimpin. Cocoknya jadi pimpinan, bukan pemimpin. Ya, apa bedanya pemimpin dan pimpinan? Suatu saat akan kita bahas, ya, di video-video yang lain. Yang jelas, kalau Anda ingin pemimpin yang benar-benar pemimpin yang benar-benar mendapat trust dan respect dari anggota tim Anda. Sekali lagi, Anda jangan sampai punya 5 tidak, ya. Tidak menetapkan arah, tidak memotivasi, tidak menyelaraskan, tidak bertanggung jawab, dan tidak punya integritas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, ya, subscribe, kemudian tekan tombol lonceng dan share video-video ini kepada teman Anda. Tidak perlu minta izin karena petugas izinnya sedang istirahat. Jadi Anda share langsung saja, tidak perlu minta izin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.